Definisi dan komponen sistem ekonomi Indonesia. 2. Landasan filosofi sistem ekonomi Indonesia. 3. Sejarah dan perkembangan sistem ekonomi Indonesia. 4. Bangunan dan tata kerja sistem ekonomi Indonesia. Yang kelima, tahapan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang keenam, perubahan ekonomi dari masa ke masa. Yang ketujuh, perencanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi. 1. Definisi dan komponen sistem ekonomi Indonesia. A. Pengertian sistem ekonomi. Menurut pandangan ahli, yang pertama menurut Dumairi tahun 1996 halaman 30. Pengertian sistem ekonomi ialah suatu sistem yang mengatur serta menjalani hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya, dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidak harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan filsafat, cara pandang, dan pola hidup masyarakat tempat berpijak. Yang kedua, menurut Suroso tahun 1997 halaman 7-8. Dilihat dari tujuannya, sistem ekonomi merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menurut Tom Gundani tahun 1985 halaman 26. Sistem perekonomian ialah sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial untuk mencapai tujuan. B. Beberapa model sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Yang kedua, sistem ekonomi liberal atau pasar atau bebas atau kapitalis. Ialah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Yang ketiga, sistem ekonomi komando atau terpusat atau etatis atau komunis atau sosialis. Ialah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Yang keempat, sistem ekonomi campuran, yaitu campuran dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. C. Hubungan sistem ekonomi dan sistem politik. Kebijakan ekonomi yang diambil negara sangat menentukan sistem politik yang dijalankan. Sistem ekonomi kapitalisme tidak selalu menciptakan sistem politik demokrasi, sebab dalam kenyataannya justru kapitalisme yang dikembangkan di negara-negara dunia untuk menunjukkan sifat otoritarianisme. Kapitalisme yang demokratis hanya akan terjadi pada negara-negara yang sudah maju. Ya, sistem ekonomi Pancasila menurut Mulyarto tahun 1993 halaman 53. Sistem ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial atau egalitarianisme sesuai asas-asas kemanusiaan. Yang ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. 2. Landasan filosofi sistem ekonomi Indonesia. 1. Asas sistem ekonomi Indonesia, kebersamaan dan kekeluargaan. Asas sistem ekonomi Indonesia, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan. Asas kebersamaan menjelma menjadi sifat gotong royong dan perasaan senasib sepenangguhan dalam sebuah aspek kehidupan. Kebersamaan adalah keinsafan, kesadaran, dan tekad untuk melaksanakan serta menanggung jawab akibat secara bersama-sama dalam suatu perbuatan. Raharjo dan Herdianto WK tahun 2001. 2. Sendi-sendi sistem ekonomi Indonesia. Sendi-sendi sistem ekonomi Indonesia terdiri dari sila-sila Pancasila, yaitu sila ketuhanan, sendi kemanusiaan, sendi persatuan atau kebangsaan, dan sendi kerakyatan. 3. Prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem ekonomi Indonesia. Ada 2 prinsip, yaitu prinsip keadilan dan prinsip kemanfaatan.
Tujuan sistem ekonomi: 1. Menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. 2. Mengalokasikan produk nasional bruto atau PNB untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, dan investasi. 3. Mendistribusikan pendapatan nasional atau PN di antara anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan sewa. 4. Memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. 3. Sejarah dan perkembangan sistem ekonomi Indonesia. 1. Sejarah ekonomi Indonesia. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah Masehi. Demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di barat atau Kekaisaran Romawi. Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Baer mempunyai sifat kapitalisme politik, di mana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. 2. Sistem perkembangan perekonomian Indonesia. Beberapa sistem perkembangan perekonomian Indonesia yaitu ekonomi nasional pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Ekonomi terpimpin pada masa tahun 1959 hingga tahun 1966. Ekonomi Orde Baru pada tahun 1966 hingga tahun 1998. Yang terakhir, sistem ekonomi Pancasila. 3. Dampak positif dan negatif dalam pembangunan ekonomi. Dampak positif pembangunan ekonomi yaitu mempermudah kehidupan manusia, keselamatan kerja meningkat, taraf hidup meningkat. Dampak negatif pembangunan ekonomi yaitu ketimpangan pendapatan, peningkatan polusi, perubahan gaya hidup. 4. Bangunan dan tata kerja sistem ekonomi Indonesia. 1. Tatanan kesejahteraan umum. Sejahtera, menurut KBBI, merujuk pada situasi aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan rasa takut dan khawatir. Sentosa diartikan terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sedangkan makmur adalah kehidupan yang serba kecukupan. Ukuran dan batasan kesejahteraan. Ada beberapa tingkat ukuran dan batasan kesejahteraan yang dibedakan ke dalam 3 tingkatan, yaitu A. Kebutuhan primer, B. Kebutuhan sekunder, C. Kebutuhan tersier. Unsur-unsur kesejahteraan. Ada beberapa unsur dalam memaknai kesejahteraan dalam sistem ekonomi. 1. Unsur material kesejahteraan. 2. Unsur non-material kesejahteraan. 3. Dimensi waktu dari kesejahteraan. 2. Tatanan kepemilikan sumber daya. Bentuk-bentuk kepemilikan ada 3 jenis, yaitu kepemilikan pribadi atau perorangan, private ownership. Yang kedua, kepemilikan publik atau public ownership. Yang ketiga, kepemilikan negara atau state ownership. 3. Tatanan pelaku ekonomi dan regulasinya. A. Rumah tangga merupakan pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Rumah tangga membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. B. Perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi, yaitu menciptakan atau menambahkan nilai guna barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan produksi dapat dilakukan oleh swasta ataupun pemerintah dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi. C. Pemerintah. Peran pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan dalam kegiatan ekonomi dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada perekonomian yang dapat berjalan tanpa campur tangan pemerintah. 4. Tatanan mekanisme pengelolaan ekonomi. Dua bentuk mekanisme pengelolaan ekonomi secara umum dapat dibagi secara ekstrim menjadi 2 kelompok menurut Tampere tahun 1994 dan Kauji tahun 1997, yaitu A. Koordinasi perekonomian melalui mekanisme pasar, B. Koordinasi perekonomian melalui otoritas yang terancana secara terpusat atau sentralistik. 5.
Bangunan sistem ekonomi menurut UU. Bunyi pasal 33 UUD 1945, pasal 33 ayat 1 sampai dengan 3. Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 5. Tahapan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengertian. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menunjukkan keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. 5 tahapan ekonomi pertumbuhan menurut Wardwell Rouston. Tahapan masyarakat tradisional, the traditional society. Tahapan masyarakat prakondisi untuk periode lepas landas, the precondition for the off. Tahapan lepas landas, the take off. Tahapan menuju kedewasaan, maturity. Tahapan tingkat konsumsi, high mass consumption. Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi, yaitu sumber daya alam atau SDA, sumber daya manusia atau SDM, akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi, dan yang terakhir, faktor politik dan administrasi pemerintah. Teori Hildebrand. Bruno Hildebrand melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat dari perkembangan alat tukar menukarnya, yaitu masa tukar menukar secara barter, masa tukar menukar dengan cara uang, masa tukar menukar dengan cara kredit. 6. Perubahan struktur ekonomi dari masa ke masa. Perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi merupakan suatu gejala dalam ekonomi yang terjadi dalam perekonomian sebagai akibat pertumbuhan ekonomi atau meningkatnya kesejahteraan dalam masyarakat sehingga akan berpengaruh pada tingkat serta pola konsumsi masyarakat. Faktor perubahan struktur ekonomi. Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi, antara lain produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan, adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi, kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan. Macam-macam perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu struktur industri dan struktur agraris. Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, menurunnya pasar sektor primer atau pertanian. Yang kedua, meningkatnya pasar sektor sekunder atau industri. Yang terakhir, pasar sektor tersier atau jasa juga merupakan kontribusi yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Toledano tahun 1999. 7. Perencanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi. Perencanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi terjadi pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kesimpulan, sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila, yang artinya perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan ideal dari sistem perekonomian Indonesia. 2.
Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem yang dilandasi dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan, yang berarti sistem ekonomi membangun kerjasama secara bersama dengan gotong royong saling membahu satu sama lain. 3. Sendi-sendi dan ekonomi terdiri dari sila-sila Pancasila serta prinsip ekonomi yang mengutamakan keadilan dan kemanfaatan. 4. Tujuan ekonomi mempermudah akses produksi baik barang maupun jasa, dan kebutuhan menjadi prioritas utama dalam memproduksi barang dan jasa. Kesimpulan selanjutnya, 5. Perkembangan sistem ekonomi di Indonesia dimulai abad pertama sebelum Masehi. Indonesia telah berhubungan kerjasama dengan banyak negara. Awal perdagangan Indonesia dilakukan melewati jalur laut. 6. Sistem ekonomi pertama yang digunakan Indonesia yaitu sistem ekonomi nasional pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Dan sekarang sistem ekonomi Pancasila lah yang digunakan di Indonesia. 7. Bangunan tata kerja sistem ekonomi menjadi fondasi yang utama untuk membangun sistem ekonomi, mulai dari konsep, kepemilikan SDM, pelaku ekonomi, serta unsur-unsur yang terdapat dalam pembangunan ekonomi. 8. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama dalam proses perubahan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, dapat menambah kualitas perekonomian menjadi lebih baik bagi Indonesia. 9. Tingkat pola konsumsi masyarakat yang tinggi berpengaruh pada perubahan ekonomi, serta kebijakan pemerintah yang mendorong laju pertumbuhan dan pengembangan, sehingga terjadi perubahan ekonomi. Namun, perubahan ekonomi tersebut tidak selalu menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. 10. Perencanaan pembangunan di masa reformasi yang masih terus dilakukan, dari pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid sampai pemerintahan Presiden Jokowi, untuk membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik, stabil, dan meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia ke depannya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.